Halo zodiak Aries, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kalian. Kemudian, pembacaan ini juga bisa vice versa, jadi nggak usah dipusingkan, jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kondisi kalian seperti apa gitu ya. Nggak usah kalian paksakan, kalian tinggal situasikan aja kayak mana situasi yang sekarang kalian alami. Oke, pembacaan kali ini itu aku akan mengambil tema tentang sayang, eh, apa yang kamu rasakan padaku sekarang, gitu ya. Apakah pasanganmu ini memang benar-benar cinta padamu atau ini hanya sebuah manipulasi dari pasanganmu? Kayak gitu ya. Aku pengen tahu. Eh, jadi makanya aku pengen ngambil tema tentang sayang, perasaan apa yang kamu rasakan terhadapku sekarang gitu ya. Oke, untuk kalian zodiak Aries yang sudah berpasangan atau mungkin kalian sudah memiliki gebetan, boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian atau gebetan kalian ya. Siapa tahu nanti energi kalian atau pasangan kalian yang akan tertarik olehku dalam pembacaan ini gitu. Oke, kita mulai aja. Oh, wow, wow, wow. It's so many kartu yang keluar ya. Kayaknya bersemangat banget nih Aries nih. Sampai kartunya membludak keluarnya ih. Oke, wow. 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 Oke. Hmm, banyak sekali yang keluar. Oke. Stop deh ya. Kayaknya kok banyak banget yang keluar ini. Oke, aku akan karena kartunya banyak sekali yang keluar ya, cukup banyak nih. Jadi per 6 kartu aku akan bacakannya ya. Page of Cups, kemudian The Hierophant, Page of Pentacles, King of Swords, Six of Pentacles, kemudian Six of Swords. Oke, di sini kartu pertama ada Page of Cup. Ya, aku rasa orangnya di sini ramah ya, orangnya tuh baik, orangnya tuh sopan ya. Terus ya, intinya dia orang yang lemah lembut deh di sini ya, pasangan kamu nih. Terus dia ini juga memiliki norma sosial, norma agama yang bagus ya. Dia di sini orang yang ya sopan santun kayak gitu deh. Ya, aku rasa kalau kamu tanya di sini gimana sih perasaan dia ke kamu, pasangan kamu ini, wow, lovely lovely. Ya, dia sayang sama kamu. Ya, di sini ada Page of Pentacles. Dia sayang banget sama kamu. Dia mencintai kamu, ya. Oke, dia di sini itu memang agak otoritas gitu ya. Apa sih otoritas lagi? Dia agak ego ya. Gini, dia memang orangnya tuh dibilang percaya diri, terlalu percaya diri ya. Ya, tapi di sini dia memiliki sifat yang calm down ya. Orang yang sopan, ramah ya, bersahaja, tapi dia di sini orang yang tahu jelas arah hidup dia. Jadi orang yang keras ya, seperti itu. Orang yang eh kekeh pada pendirian ya, kekeh pada pendirian. Kalau dia misalnya pengen A, ya udah A. Akan sulit untuk kamu merubah itu akan menjadi B.
gitu. Ya, dia keras pada pendiriannya. Nah, kayak gitu. Terus ada Six of Pentacles, ya. Dia memang orang yang apa tuh namanya? Hmm, memiliki wawasan atau pandangan yang cukup luas di sini ya. Six of Pentacles. Terus dia ini juga orangnya dermawan, aku lihat ya. Six of Pentacles. Dia orang yang dermawan, dia orang yang eh saling berbagi ya. Jika dia memang bisa membantu seseorang, dia akan membantunya. Cuman ya itu dia memang orangnya keras pada pendiriannya. Akan sulit untuk pasangan atau siapapun akan merubah keputusannya kalau bukan dianya yang memikirkan itu sendiri akan berubah kayak gitu loh ya. Tapi kalau secara keseluruhan karakter dia atau sifat dia itu bagus, bagus banget kayak gitu. Dan aku rasa di sini kalau kalian memang belum menikah ya, belum menjadi pasangan sah, aku rasa dia di sini akan segera melamar kamu. Atau mungkin kalian yang masih jadi gebetan, mungkin di sini dia akan menembak kamu menjadi pacarnya. Atau mungkin di sini kalau kalian, oh sorry, sudah menikah, hubungan kalian itu akan makin erat dan dia akan makin romance ya, romance makin cek lah, makin membuat kalian semakin kesemsem kayak gitu. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Oke, ini aku naikkan dulu biar nggak penuh di meja. Ada Knight of Wands. Kemudian ada Eight of Swords. Kemudian ada Strength. Eight of Cups. Nine of Pentacles. Dan Ace of Swords. Ya, kan di sini aku bilang tadi akan ada suatu lamaran ya, atau pernyataan cinta deh gitu dari dia ke kamu. Atau kalau kalian yang sudah menikah akan semakin romance. Nah, di sini ini keluar nih Knight of Wands ya, dia segera akan datang ya. Entah ini datang ke kamu untuk melamar kamu atau segera datang menemui kamu untuk menyatakan cintanya atau kalian nanti akan pergi ke suatu tempat yang kalau sudah menikah ya, pergi ke suatu tempat. Nah, aku rasa di sini kalian memang LDR ya. LDR. Tidak tempat tinggal kalian itu tidak dekat gitu ya. LDR. Karena di sini datang berarti dia kan dari jauh ya. Kemudian di sini Eight of Swords ada kecenderungan atau ketakutan dia kalau kamu tuh memiliki orang lain. Dia takut banget kalau kamu punya orang lain gitu. Ya, cemburu semacam itu ya. Ya, dia takut memiliki ketakutan kalau kamu dilirik orang lain atau kamu memiliki orang lain kayak gitu. Nah, terus di sini ada strength ya. Di sini memang dia sangat-sangat jujur sama kamu, dia sangat-sangat cinta sama kamu. Dia serius kok sama kamu gitu ya. Ya, dia akan berani siap menghadapi situasi apapun ya. Entah itu nanti akan ada penolakan, entah itu dari keluarga ataupun dari kamu, dia akan siap cus maju ke kamu menyatakan cintanya ke kamu gitu, atau cus langsung lamar kamu gitu. Dia sudah siap, dia sudah berani akan mendatangi kamu untuk menyatakan cintanya gitu ya. Atau mungkin di sini yang sudah menikah dia akan lebih serius, lebih menunjukkan eh perasaannya ke kamu. Dia akan lebih berani lagi. Yes, like that ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada Eight of Cups, Nine of Pentacles, kemudian Ace of Swords. Oke, dia di sini ya akan segera menyatakan cintanya ke kamu, Ace of Sword. Kemudian di sini ada apa nih, Eight of Cups ya. Dia di sini akan melamar kamu dengan uh, kelembutan ya. Dia di sini akan memperlakukan kamu dengan lembut, dengan
memberikan kegembiraan ke kamu, dia akan menghormati kamu, dia akan lebih sopan lagi, berkata-kata sopan. Intinya dia di sini akan meyakinkan kamu gitu dengan cara-cara dia ya. Dia akan lemah lembut kalau ngomong, dia akan sopan kepada keluarga kamu, dia akan ya intinya dia akan melakukan sesuatu yang dipandang itu cek lah baik gitu ya di sini. Dia akan menawarkan itu. Dia akan menunjukkan sifat-sifat apa ya baik dia gitu ya untuk segera melamar kamu ya. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu tentang dia akan memberikan suatu keyakinan kepada kamu ya bahwa dia itu mampu untuk bisa bertanggung jawab ke kamu ya karena di sini dia akan menunjukkan pencapaian dia ke kamu, dia akan menunjukkan keyakinan dia bahwa dia bisa bertanggung jawab atas kamu ya. Nah, makanya di sini dia siap menawarkan cinta ke kamu, siap melamar kamu, kayak gitu, siap untuk memiliki hubungan dengan kamu. Oke, Five of Cups. Kemudian Six of Wands, Wheel of Fortune, The World tapi reverse. Kemudian King of Pentacles juga reverse. Kemudian King of Cups. Oke, dia di sini memang akan melamar kamu ya. Cuman dia akan dia meyakinkan kamu untuk dia siap bertanggung jawab kepada kamu. Tapi di sini juga mungkin akan eh, memberikan apa ya pernyataan bahwa oke, aku akan siap menikahi kamu, aku akan siap menjaga kamu, aku akan siap bertanggung atas semuanya tentang kehidupan kamu, finansial, tentang ya lahir dan batin kayak gitu. Tapi dia meyakinkan kamu bahwa pernikahan itu kan tidak akan selamanya bahagia ya, pasti akan ada masalah kayak gitu ya gitu. Jadi dia akan menerangkan tentang ya pernikahan itu tidak akan selalu bahagia kayak gitu. Tapi dia meyakinkan kamu gitu loh bahwa dia mampu untuk bertanggung jawab dengan kamu. Tapi kamu jangan sampai berekspektasi bahwa kalau menikah itu pasti akan selalu bahagia. No, dia akan menjelaskannya kepada kamu dengan baik-baik gitu ya. Tapi dia akan meyakinkan kamu bahwa dia akan bertanggung jawab kayak gitu. Dia akan bisa menjadi kalau dia di sini cowok ya, dia akan menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana, yang baik, yang bertanggung jawab like that. Tapi jangan selalu berekspektasi bahwa menikah itu akan selalu bahagia. Pasti nantinya akan ada masalah-masalah dalam keluarga gitu ya, dalam rumah tangga kayak gitu. Dia akan ya benar-benar dewasa deh akan menjelaskannya ke kamu kayak gitu. Kalau kamu seorang wanita ya di sini dia akan ya benar-benar kayak yang udah siap secara batin dan lahir ya bahwa dia siap bertanggung jawab atas kamu menikahi kamu gitu ya, siap menjadi kepala rumah tanggamu. Nah, kayak gitu. Ih, cantik banget sih ceritanya. Oke. Six of Wands. Oh, sorry. Six of Wands ya, ya. Dia sudah siap kok secara materi, secara finansial, secara apa ya, emosional gitu ya. Sifat juga kan ya. Itu dia sudah cukup mapan, cukup intinya ada yang bisa dia pertaruhkan ya, akan ada modal yang siap dia tunjukkan, dia berikan ke kamu agar kamu yakin terhadap dia atas lamaran dia kayak gitu, agar kamu menerima dia. Dia sudah meyakinkan diri, sudah memantapkan diri gitu untuk siap memberikan apa yang sudah dia miliki ke kamu kayak gitu. Dia siap bertanggung jawab kayak gitu. Ya, Six of One ini kan intinya itu ada sesuatu yang dia pamerkan ke orang. Kayak gitu. Jadi modal dia itu kalau sifat udah cek kan oke banget. Dia itu orang yang lemah lembut, dia sopan, dia dewasa ya. Terus dia tidak berpikiran sempit, dia berpikiran luas seperti itu.
kemudian juga dia berwibawa, secara finansial dia berkecukupan. Jadi itulah modal dia yang akan dia tunjukkan ke kamu, yang akan dia berikan ke kamu, like that. Terus kemudian ada Wheel of Fortune tuh. Gila, keren banget ini kartunya ya. Wheel of Fortune itu tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, keberuntungan kayak gitu ya. Oke. Kartu ini tuh kan tentang wheel, roda ya, wheel, roda. Fortune itu kayak dewi keberuntungan ya. Jadi roda keberuntungan. Jadi eh ini bisa menjadi suatu keberuntungan untuk dia ataupun ini bisa menjadi keberuntungan untuk kalian berdua tentang situasi ini. Ya, kamu udah beruntung banget mendapatkan dia gitu. Ya, dia pun gitu, dia pun beruntung mendapatkan kamu. Gitu. Karena dia memang benar-benar cinta sama kamu. Ya, love Gedovri banget deh ini ceritanya. Kemudian di sini ada The World tapi reverse ya. Kemudian ada King of Pentacles juga reverse dan di sini King of Cups. Oke, dia di sini akan memberikan keyakinan atau kepastian kepada kamu untuk menjaga kamu, melindungi kamu dari kejahatan, dari fitnah, dari ya intinya dia akan menjaga kamu. Benar-benar dia yang seorang kepala rumah tangga yang bisa kamu percaya. Ya, bisa kamu percaya, bisa kamu jadikan sebuah tumpuan dalam hidup ya. Dia akan meyakinkan kamu, dia akan memberikan kepastian kepada kamu untuk melindungi kamu, untuk menjaga kamu ke depannya kalau kamu menerima lamaran dia. Kayak gitu. Dia cocok deh pokoknya untuk kamu gitu. Kalau kamu milih aku kayak gitu lah. Cocok aku bisa jadi kepala rumah tangga yang ideal, yang berwibawa, yang apa ya, bisa kamu jadikan aku seorang yang apa kamu percaya kayak gitu ya. King of Cups ini juga itu kartu yang siap untuk bertanggung jawab ya. Dia memang siap untuk uh, siap bertanggung jawab terhadap kamu ya. Karena di sini ada the word tapi reverse ya. Dia akan memberikan kepastian dan dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kamu, atas kamu gitulah ya. Dia akan bertanggung jawab atas kamu kayak gitu. Intinya dia siap untuk melamar kamu, siap menjadikan kamu sebagai istrinya, siap menawarkan komitmen kepada kamu atau cinta kepada kamu ya. Atau mungkin di sini dia kalau misalnya kalian belum pacaran baru ya apa namanya apa sih kalau belum jadi pacar tuh tapi udah deket itu apa namanya teman tapi mesra. No, jangan teman tapi mesra apa ya, aku lupa ya, yang itulah kalian paham ya maksud aku. Nah itu dia mungkin akan nanti siap menjadi pacar kayak gitu lah. Oke, intinya dia bertanggung jawab orangnya ya kayak gitu. Ada King of Wands, kemudian Seven of Pentacles, kemudian Nine of Cups, lalu ada Page of Wands tapi terbalik, ada Two of Pentacles, ada juga Queen of Wands. Iya Allah, cantik banget kartunya. King of Wands, dia ini orangnya jujur, teliti gitu ya, dan dapat dipercaya. Ih, bagus banget kan ya. Ciri-cirinya nih orangnya agak gelap sih, ya, agak gelap terus juga ramah orangnya, ya. Terus orangnya tuh luas ya, orangnya berwibawa dan orangnya memiliki semangat atau positive thinking yang tinggi gitu. Oke, dia memang punya prinsip seperti ini. Kalau dia belum mapan secara materi gitu ya, belum mapan secara materi, dia belum berani untuk melangkah maju memberikan komitmen pada seseorang. Kalau dia sudah berani untuk memberikan komitmen pada seseorang, berarti dia sudah siap secara materi untuk bertanggung jawab atas anak seseorang kayak gitu loh. Ya, prinsip dia bagus banget sih ya kan di sini. Dia tidak mau bertanggung jawab dengan anak orang, tapi justru malah tidak membahagiakan anak orang itu gitu. Jadi dia ingin membahagiakan
anak orang itu. Dengan kan dia mengambil anak orang tuh, berarti dia harus membahagiakan anak orang itu. Kayak gitu loh prinsip dia. Dia tidak mau justru malah menyusahkan orang lain kayak gitu. Ya, untuk sekarang dia memang sudah puas dengan hasil yang dia miliki ya. Tapi memang kadang juga dia akan merasa ada suatu ketakutan dalam diri dia. Entah itu ketakutan tentang masa depan, entah itu ketakutan tentang kamu ya, pasangan dia. Maksudnya tuh gini, ketakutan ya itu tadi mungkin kamu dimiliki orang lain atau kamu memiliki orang lain, dia takut seperti itu. Intinya dia memiliki kecemburuan terhadap kamu. Kalau secara finansial dia siap. Jadi siap dia bertanggung jawab atas kamu kayak gitu ya. Ada Witch of Wands ya. Jadi dia ada ketakutan atau keraguan-raguan dalam diri dia. Dia takut kamu memiliki orang lain di hati kamu kayak gitu. Terus ada Two of Pentacles, kemudian ada Queen of Wands. Oke, mungkin di sini nanti akan ada kabar gembira ya. Entah kabar gembiranya untuk dia atau kamu mungkin kamu akan segera menerima dia ya, kamu yakin dengan dia bahwa dia bisa bertanggung jawab atas kamu. Jadi akan ada kabar gembira atas apa ya, pernyataan cinta dia ke kamu gitu ya. Mungkin kamu akan menerima dia gitu sebagai apa tuh namanya, pendamping kamu kayak gitu. Kemudian kemudian di sini ada Queen of Wands ya. Oke, kamu ini orang yang pantas kok untuk dicintai ya. Pantas untuk orang yang cintai. Oke. Aku rasa di sini kamu memang orang yang eh apa ya? Orangnya tuh kayak patuh tunduk gitu ya. Patuh tunduk kayak no no. Ya intinya kamu itu orang yang pantas untuk dicintai, orang yang patuh ya, lemah lembut juga. Oke, kamu juga orang yang apa ya, polos, tapi kamu nih punya semangat juang ya. Oke, gini, kenapa dia takut kalau kamu dimiliki orang lain atau kalau kamu itu memiliki orang lain? Ya, aku rasa di sini kamu itu wanita yang suka dengan uang gitu ya. Dan aku rasa kamu ini energinya juga tuh kayak humble dengan apa namanya lawan jenis gitu. Makanya dia di sini memiliki ketakutan kalau kamu itu dimiliki orang atau kamu memiliki orang lain. Ya, makanya itu dia punya kecemasan itu terhadap kamu karena kamu orangnya humble terhadap semua orang. Ya, jadi dia berpikir kamu akan mudah untuk membuka hati pada lawan jenis kayak gitu. Juga kamu ini orang yang realistis, orang yang oke, kasarnya itu cinta pada uang. Ya, maaf ya. Ya, oke. Aku juga tidak berpikiran buruk kok tentang misalnya seseorang yang sangat cinta pada uang. No, aku tidak berpikir buruk. Kita berpikir realistis aja. Hidup memang butuh uang ya, kita nggak bakalan bisa beli beras, nggak bakalan bisa beli makanan kalau nggak ada uang kan zaman sekarang. Bullshit kalau kita ngomong, iya hidup bukan tentang uang. No, oke. Emangnya kamu beli baju pakai apa? Ngemis baju di toko kan nggak mungkin ya gitu. Oke, maaf kataku kasar. Intinya seperti itu. Kamu sebenarnya orang yang realistis, ya orang yang realistis. Siapa sih yang nggak mau uang gitu ya? Jadi kamu itu orang yang realistis dan kamu memang welcome pada semua orang. Tapi bukan berarti kamu orang yang mudah gampangan karena di sini Queen of Wands. Kamu tuh orang yang memiliki apa prinsip yang kuat gitu ya. Kamu orangnya tegas. Nah, like that. Walaupun kamu humble pada orang lain, tapi kamu memiliki prinsip dan orangnya tuh tegas pada diri sendiri ataupun pada orang lain kayak gitu. Oke, selanjutnya. Masih banyak ya kartunya. Ada Seven of Cups, ya. Hanya kamu yang selalu ada di pikirannya. Two of Wands, ya. Dia akan menunggu kepastian dari kamu. The Moon, ya. The Moon, tapi reverse. Kemudian The Lovers juga reverse. Kemudian ada Nine of Swords. Kemudian ada Ten of Wands. Oke. Oke.
dia kan aku bilang di sini dia cuma mikirin kamu, dia menunggu keputusan kamu ya. Nah, ada the moon di sini tapi reverse ya. Dia masih kayak masih dagdikduk der ya, akankah kamu menerima dia? Padahal di sini aku lihat ada kartu, oke, ada kabar gembira ya. Mungkin kamu akan menerima dia, tapi karena kamu kan akan ya, baru ada kabar gembira. Nah, di sini berarti belum ada kepastian yang jelas dari kamu untuk dia, kayak gitu ya. Makanya dia di sini masih kayak harap-harap cemas apakah kamu akan menerima lamaran dia atau tidak lah. Seperti itu. Kamu tidak ingin buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Oke, aku rasa di sini ada sebagian yang akan menolak orang ini sih ya. Alasannya kenapa? Why? I don't know why. Tapi di sini karena di sini keluar kartu The Lovers tapi terbalik ya. Jadi aku rasa tuh ada yang akan menolak orang ini gitu. Ya, ini kan tentang dia ya, perasaan dia ya. Mungkin kamu Aries akan menolak orang ini, mungkin sebagian ya. Nine of Swords juga kan ya, ada suatu kesakitan. Atau mungkin di sini ya ada sebagian juga mungkin dia ya itu tadi ya mengharap-harap cemas jadi pikirannya jadi ngelantur, ada kayak ketakutan-ketakutan gitu deh gitu ya, ketakutan-ketakutan gitu bahwa dia tidak akan kamu terima like that mungkin ya. Ada juga yang kayak gitu, jadi dia merasa kayak aduh dalam penantian ini tuh aku kayak deg-deg ser kayak aduh aku diterima nggak ya, aku diterima nggak ya gitu. Nah terus di sini juga ada ya kesakitan dalam diri dia ya, karena itu dia menunggu, mungkin menunggu dalam proses menunggu dia eh, atas keputusan kamu itu dia kayak merasa cuma harap-harap cemas gitu lah ya, tadi aku udah bilang ya dia harap-harap cemas kayak gitu terhadap penantiannya. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands itu bisa jadi suatu kegembiraan ya, atau ya kegembiraan, tapi kegembiraannya itu kayak I must to give effort yang sangat 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 melelahkan, sangat sangat capek kayak gitu ya. Mungkin di sini dia butuh meyakinkan kamu ya Aries dengan effort yang kuat gitu ya. Dia harus menunjukkan betapa seriusnya kamu gitu ya, dia harus mengeluarkan energi yang gimana caranya nih kamu harus yakin loh Arya sama aku kayak gitu ya, aku rasa seperti itu. Jadi kayak perjuangan dia tuh harus lebih dari orang lain agar dia mendapatkan kamu. Aku rasa dia ini benar-benar cinta deh sama kamu. Judgment. Judgment, kemudian ada Temperance, kemudian ada Seven of Swords, juga reverse, kemudian ada Nine of Wands, ya, ada Nine of Wands, Ace of Pentacles, kemudian ada Eight of Wands, dan yang terakhir ada The Hermit. Oke, nanti dua kartu terakhir ini adalah pesannya ya, tapi aku akan bacakan dulu yang kelima kartu ini karena waktunya tuh cukup panjang aku lihat. Oke, kayaknya lumayan panjang ya pembacaan aku akhir-akhir ini. Oke, Judgment. Oke, mungkin di sini si Aries nih ya. Si Aries akan mendapatkan suatu pembaharuan hasil ya. Mungkin di sini kamu memang masih ragu sama dia gitu ya. Di sini kamu mungkin kayak masih belum percaya gitu sama dia ya. Apakah dia benar-benar serius atau intinya ya kamu itu belum yakin sama dia gitu di Judgment. Kamu kayak butuh pencerahan, kayak butuh apa ya, petunjuk atau obrolan serius dengan seseorang gitu ya. Oke, kemudian ada Temperance. Mungkin nanti di sini kamu akan mendatangi seseorang yang kamu anggap dia bisa menolong kamu untuk memberikan pencerahan ke kamu kayak gitu ya. Temperance. Kemudian di sini juga ada Seven of Swords tapi reverse ya. Itu oke, akan ada seseorang yang memberikan kamu nasihat, memberikan kamu pencerahan ya. eh, Apa yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk kamu gitu. Kamu akan diberikan jalan untuk dia, eh, jalan untuk kamu kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands, kemudian ada Ace of Pentacles ya. Oke,
Di sini mungkin akan ada hambatan-hambatan yang tidak terduga oleh kamu atau dia di sini ya. Ya mungkin bagi dia hambatannya adalah ya kamu memang masih belum yakin sama dia, belum percaya banget gitu ya bahwa dia serius sama kamu kayak gitu. Itu hambatan untuk dia mungkin ya. Kemudian hambatan untuk kamu yaitu meyakinkan diri kamu untuk eh, bisa menerima dia. Aku rasa di sini tuh kayak dia tuh yang kesemsem banget sama kamu, tapi kamunya tuh biasa aja gitu loh orangnya. Aku rasa Aries tuh memang orang yang sulit untuk membuka hati sama orang gitu ya. Walaupun dia humble pada semua orang, tapi dia kayaknya orang yang memang sulit untuk menerima semua orang yang menyatakan cinta padanya kayak gitu ya. Ada Ace of Pentacles reverse di sini ya. Eh bisa jadi kamu beranggapan bahwa orang yang terlalu memamerkan kekayaan atau menunjukkan kekayaan itu adalah orang yang buruk kayak gitu mungkin ya. Karena kan di sini dia ada tadi apa tuh Six of Wands ya. Six of Wands itu kan dia sudah siap untuk memberi tahu orang bahwa dia sudah cukup mapan kayak gitu ya. Nah, kamu melihat sisi dia yang seperti itu justru kayak kamu memandang dia buruk kayak gitu. Makanya aku rasa di sini kamu menganggap dia tuh kayak orang yang nggak serius, orang yang hanya pamer harta kayak gitu deh. Aku merasanya kamu kayak gitu ya, berpikiran seperti itu terhadap dia. Walaupun sebenarnya dia di sini serius terhadap kamu, tapi pemikiran kamu terhadap suatu prinsip kamu ini yang kalau orang yang memamerkan harta tuh kayak orang yang ria, semacam itu ya ria kayak gitu. Makanya dia di sini kamu belum yakin ke dia kayak gitu. Makanya di sini kamu meminta pertolongan pada seseorang untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk. Apakah kamu harus menerima orang ini atau tidak kayak gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini ada dua kartu, ada Eight of Wands dan The Hermit. Aku risa nggak menghemat waktu ya, ini udah setengah jam. Oke, dari dua kartu ini pesan untuk kamu ya Aries. Kamu memang di sini berpikiran bahwa orang yang mapan secara finansial justru banyak akan menimbulkan masalah gitu ya. Entah dia akan gampang selingkuh, entah dia akan lebih sombong, lebih angkuh. Kamu takut keluargamu yang justru nanti akan sakit hati karena keangkuhan dia, karena dia memiliki apa ya kemapanan secara finansial. Jadi kamu takut terhadap dia akan menyakiti hati kamu ataupun keluargamu ya. Atau mungkin ya kamu berpikir bahwa orang yang secara mapan, secara materi itu akan mudah untuk berselingkuh. Nah, kamu sudah memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu terhadap dia kayak gitu. Ya, pesannya untuk kamu di sini ada Eight of Wands ya. Memang kamu terlalu takut untuk eh menerima dia karena itu. Oke. Keluarlah di sini yang namanya The Hermit. Ya, kamu harus lebih bijaksana di sini ya. Kamu harus bijaksana. Kamu harus memandang dari segala arah. Jangan hanya pada satu pemikiran kamu saja. Oke, dia memang apa ya, menampakkan kekayaannya kepada kamu di sini. Dia memang eh, memperlihatkan ya keberhasilan yang dia capai dari hasil kerja dia gitu ya, hasil kerja keras dia selama ini. Tapi kamu di sini harus diminta untuk bijaksana, ya bijaksana. eh Oke, kamu memang berpikiran, oke, harta kamu sebanyak itu dari mana? Ataukah kamu korupsi atau apa gitu ya? Pemikiran kamu juga tiba-tiba ada seperti itu, tiba-tiba aku juga kepikiran kayak gitu. Oke, The Hermit ini adalah kakek tua ya yang memegang lentera di tengah malam yang sunyi dan berjalan sendirian kayak gitu kan. Kalau di apa eh, kartu aslinya tuh kan dia berjalan terus kayak kayak jalan itu kepotong kayak gitu ya. Nah, kayak di depan itu tinggal ada jurang gitu.
Oke, dia membawa lentera di sini. Ya, akan ada yang harus dicahayai di sini atau diterangi di sini. Makanya di sini kamu disuruh bijaksana. Ya, kamu harus melihat di sekitar, jangan hanya satu sisi aja yang kamu jadikan patokan gitu. Ya, jangan hanya di satu sisi saja yang menjadikan kamu source ya, yang menjadi source kamu gitu. Hanya pemikiran kamu saja. Oke, di sini memang bagus, kamu benar banget harus meminta pertolongan pada orang lain, meminta eh, kejelasan atau petunjuk dari orang lain yang lebih paham tentang ini ya, instruksi dari orang lain kayak gitu. Kamu benar banget ya, agar kamu bisa secara bijaksana untuk memutuskan, karena ini juga kan berhubungan dengan masa depan kamu ya. Oke, ada tuh pepatah yang mengatakan kalau laki-laki menikah itu tidak akan ada bekasnya, tapi kalau perempuan menikah itu sudah akan menjadi banyak bekas yang tertinggal untuk dia. Nah, aku rasa di sini Aries itu seorang wanita ya. Makanya kamu di sini masih ragu terhadap dia, kamu masih takut terhadap dia gitu ya. Apakah dia orang yang tepat kayak gitu. Oke, tapi di sini kamu disuruh bijaksana ya untuk mengambil keputusan ya. Oke, ketika kamu nanti sudah eh, bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu apa ya, pertimbangan-pertimbangan, ya silakan untuk bijaksanalah ya. Lihat dari sisi lain lagi. Sisi lain, sisi lain, sisi lain, sisi lainnya. Banyak dari sisi yang kamu harus lihat. Jangan hanya di satu sisi yang kamu lihat. Ya hanya pemikiran kamu saja. It's done. Jangan kamu don't do it ya. Jangan kamu lakukan ya. Tapi kamu harus melihat dari sisi A, sisi B, sisi C ya. Harus banyak dari sisi yang kamu pandang agar kamu terbuka pikirannya, agar kamu bisa mendapatkan keputusan yang bijaksana ya. Ingat, The Hermit adalah orang yang bijaksana. Ya, pesannya di sini kamu harus bijaksana atas keputusan kamu. Ya, jangan sampai kamu menyakiti dia juga, jangan sampai kamu tersakiti juga gitu ya. Pesannya adalah seperti itu, kamu harus bijaksana. Lihatlah dari sisi pandang orang lain juga. Lihatlah dari sisi pandang dia, lihatlah dari sisi pandang dirimu, lihat dari sisi pandang orang tuamu ya, dari orang-orang yang lebih paham tentang pengambilan keputusan, atau dari apa, eh, nenek moyangmu gitu ya, yang seperti itu. Oke, kalaupun kamu masih belum yakin juga, coba untuk meminta petunjuk dari Sang Maha Pencipta ya, bisa juga ya. Carilah source-source, apa sih source itu, sumber-sumber ya, sorry, sumber-sumber lainnya gitu ya, jangan hanya satu pandangan saja. Oke. Oke, cukup sekian ya untuk kamu zodiak Aries. Ini cukup panjang loh pembacaannya. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku membaca tarotnya tuh kok panjang banget. But kalau ini bisa memuaskan ya, it's okay ya, nggak apa-apa ya kalau panjang-panjang. Oke, untuk zodiak yang terpaut dengan kamu atau berdealing dengan kamu dalam pembacaan ini, energinya, aku akan bacakan yang lebih kuat dulu ya. Ada siapakah itu? Hmm, 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 hmm. Siapa nih? Oh, ada Sagittarius. Jadi mungkin kamu akan berdealing dengan Sagittarius ya. Mungkin orang yang mendekati kamu ini Sagittarius, orang atau orang yang memberikan kamu nasihat itu mungkin Sagittarius. Ngapain gue taruh sini? Oke, Sagittarius, ada Sagi ya. Kemudian tadi tuh kan ada The Hermit ya. Masih The Hermit. Oke. Hmm, Oke, nih di Hermit ada Virgo ya, energi yang paling kuat. Oh, ada Pisces juga. Mm, 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 mm. Oh, ada Leo juga. Oke, itu. Jadi energi yang paling kuat ini ada empat ini. Ada Leo, ada Pisces, kemudian ada Virgo, dan ada Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan, aku rasa zodiak-zodiak yang lainnya juga akan bisa berdealing dengan kamu atau resonate dengan kamu gitu ya. Ini ada Wands, ada Leo, Aries, dan Sagittarius. Kemudian, oh ada The Lovers nih, sorry.
kelewat ya, ada The Lover, ada Gemini, berarti energi yang terkuat juga ada Gemini di sini. Kemudian ini ada Cups ya, ada Cancer, Taurus dan Virgo ya. Sorry. Ini Cups bukan Pentacles ya. Sorry. Ada Cups, ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke, once. Ini apa? Oh, once. Oke. Oh iya, ini ada Cups lagi. Oh, udah ya kayak Cups. Oke. Ini once. Oh, ada Sword juga. Leo, Aquarius, dan Gemini. Oh, ternyata ada Pentacles juga. Ada Pentacles, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada Sword lagi. Ya, jadi aku rasa ada semua zodiak pun aku rasa bisa ya berdealing dan terkoneksi oleh pembacaan ini dengan kamu gitu ya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak lain selain kelima zodiak ini juga akan berdealing dan resonate dengan pembacaan ini gitu ya. Kamu tahulah siapa dia ya. Kalau misalkan dia belum datang ya tunggu aja. Kalau misalkan pembacaan ini ternyata kamu paham ya mungkin ini resonate dengan kamu, tapi kalau kamu tidak paham dengan pembacaan ini ya udah berarti ini tidak resonate dengan kamu, mungkin nanti di pembacaan berikutnya atau pembacaan-pembacaan sebelumnya itu yang resonate dengan kamu ya. Salam sehat untuk kamu zodiak Aries. Maaf ya ini durasinya terlalu panjang. Salam sehat untuk kamu semua dan bye bye.